mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal. Dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal, jangan. Karena kapan kau menghafal Bible, kamu akan keluar dari agama Kristen. Makanya Bang Suma lebih hafal Bible daripada Kristen, karena Bang Suma menyimpan di akal. Kalau orang Kristen mau pendeta, pastor atau apapun titelnya, tidak akan menyimpan Bible di otaknya. Karena kalau dia menyimpan Bible di otaknya, dia akan menjadi seorang mu'alaf. Tunjukkan pendeta yang ada di Indonesia yang bisa hafal Bible. Biar saya hitung-hitungan berapa data yang kami hafal. Iya, betul. Siapa? Makanya tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka menjadi ateis atau agnostik. Kenapa? Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Haleluya. Salam kemenangan iman buat kita semua. Saudaraku yang terkasih, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bagaimana debat Kristen dan Islam. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biarlah pemberitaan Injil ini terus tersebar ke seluruh dunia. Dalam debat tadi, ada seorang pemimpin agama yang mengatakan orang-orang Kristen, baik para pendeta-pendeta, tidak bisa hafal Bible. Kalau berani hafal Bible, maka banyak orang Kristen dan pendeta-pendeta pun pasti meninggalkan ketuhanan Yesus, atau Yesus yang menjadi Tuhan, karena di Alkitab tidak tertulis Yesus itu Tuhan katanya. Dan dia berkata, coba berani hafal 1 Timotius 6 ayat 16 dan posisikan Yesus ada di mana. Sebenarnya ayat ini bicara tentang Yesus. Karena Yesus berkata dia dengan Bapa itu satu. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat Allah di dalam Yesus. Allah di dalam Yesus, saudara. Kita baca baik-baik ayat ini dalam 1 Timotius 6. Jadi kalau kita hanya jago hafal dan tidak mengerti, kita kalah dengan setan. Karena setan itu bukan menghafal saja, tapi dia tahu Yesus itu adalah firman yang turun ke dunia. Jadi kalau hanya mengajak orang Kristen hafal-hafal saja, kita kalah dengan setan. Kenapa? Karena masuk surga ini bukan hafal Bible, tapi bagaimana percaya Yesus dan mengikuti perintahnya dan taat kepada kebenaran. Kalau syarat masuk surga hafal Bible, banyak orang beragama di Indonesia ini tidak akan masuk surga, karena banyak juga yang saya temukan ternyata mereka tidak hafal kitab suci mereka juga. Saya ada di mana-mana di Jawa, saya banyak bertanya, pahamkah kau kitab sucimu? Hafalnya kau? Dia bilang, aduh Pak, kami tidak bisa hafal. Jadi kalau syarat itu untuk masuk surga, saya yakin
90% orang beragama tidak bisa masuk surga karena rata-rata tidak hafal kitab suci mereka. Tapi kekristenan itu tidak perlu hafal karena Yesus itu juru selamat. Kita percaya Yesus, ikuti firman-Nya, taat kepada firman-Nya, sesuai dengan kebenaran, maka kita pasti menikmati hidup yang kekal. Jadi saya baca 1 Timotius 6 tadi yang dia berkata berani tidak hafal ayat ini. Saudara perhatikan baik-baik. Saya mulai dari ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perintah yang mana di ayat 13 kita baca? Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Apa yang dikatakan di depan Pontius Pilatus? Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Jelas Yesus berkata, dia adalah raja. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Nah, aku datang ke dalam dunia supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi bukan menghafal, tapi mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saudara, yang disampaikan oleh Yesus. Jadi kalau saudara hanya menghafal tapi tidak percaya apa yang dikatakan Yesus, ini satu kesalahan besar. Sehingga banyak orang berlogika dan membenarkan logikanya sendiri. Sekali lagi, kalau kita hanya jago hafal dan tidak mengerti isi kitab suci, kita kalah dengan setan, saudara. Makanya kita kembali ke ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Makanya dia harus datang ke dalam dunia untuk menyatakan kebenaran, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dan Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Makanya ayat 16 ini tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah firman, dan firman itu adalah Allah, karena firman bersama-sama dengan Allah. Di ayat yang ke-16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yang bisa mengalahkan maut adalah dia yang bernama Yesus Kristus. Kuasa maut itu dosa, saudara, dan semuanya sudah dipatahkan oleh kuasa Yesus Kristus lewat kematiannya di atas bukit Golgota. Jadi perhatikan di ayat 16 ini, dialah satu-satunya, menuju kepada ayat yang di atas. Dia satu-satunya berbicara tentang raja dia segala raja, dia Tuhan dia segala Tuhan. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan, yang berkata dia dan Bapa adalah satu, dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ayat yang ke-16 ini bicara tentang Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Perhatikan, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Bapa itu bersemayam dalam terang, atau Bapa itu ada di dalam terang, dan orang tidak bisa melihat Bapa. Kenapa? Bapa bersemayam dalam terang, tapi orang bisa melihat Bapa di dalam terang ketika terang itu datang ke dalam dunia. Terang itu bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, akulah terang dunia, karena memang dia adalah terang. Allah bersemayam di dalam terang. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat Allah di dalam terang, yaitu melihat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jelas Alkitab berkata, ayat 16 itu bicara tentang Yesus.
Orang bisa melihat Yesus karena Yesus adalah terang. Tapi orang tidak bisa melihat Bapa karena Bapa bersemayam dalam terang. Sehingga orang hanya bisa melihat terang. Di dalam Yesus itu ada terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi saudara, jangan sekadar hafal, tapi baca baik-baik dan teliti. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi orang bisa melihat terang, karena Allah di dalam terang. Makanya terang itu datang ke dalam dunia. Namanya Yesus Kristus Tuhan, saudara. Ya, maka saya baca sekali lagi. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, yaitu bicara tentang Yesus yang kalahkan maut. Kalau kita lihat di ayat ke-15, dia raja di atas segala raja. Dan saudara yang kekasih, perhatikan saya baca terus. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut. Dia ini bicara Yesus, bersemayam di dalam terang, bersemayam dalam terang. Jadi Yesus dan Bapa itu satu. Tapi Bapa itu ada di dalam terang. Orang tidak bisa melihat Allah, tapi bisa melihat terang yang datang ke dalam dunia. Ya saudara kekasih, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia. Dia di sini saudara tidak bisa melihat Bapa, tapi bisa melihat terang, yaitu terang yang datang ke dalam dunia, karena dia bersemayam di dalam terang. Saudara yang terkasih, makanya banyak orang-orang yang bukan Kristen berjumpa dengan Yesus ketika Yesus datang dalam hidup mereka. Karena memang Yesus itu terang, dan dia hidup sampai selama-lamanya. Wahyu 1 bicara bahwa dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Jadi di mana posisi Yesus di sini? Yesus itu adalah terang. Di dalam terang itu ada Bapa. Orang tidak bisa melihat Bapa karena ditutupi oleh terang. Nah, terang itu bisa dilihat ketika dia datang ke dalam dunia. Jadi sekali lagi ya, ayat itu di dalamnya ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang tidak bisa melihat Allah, datang pada Yesus, karena Yesus adalah Firman yang turun dari sorga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya, salam kemenangan iman.